Halo, 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 ohayo, konnichiwa, konbanwa. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi sama aku di channel Fun Auto Edu, belajar otomotif dengan cara yang menyenangkan. Setelah beberapa pertemuan kita membahas mengenai transmisi otomatis dan tentu saja manual, kali ini kita akan membedakan dua jenis transmisi tersebut. Ngomong-ngomong, apakah ada yang tahu perbedaannya? Apakah ada yang tahu? Yang tahu? Ada yang tahu? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kira-kira mana yang lebih menarik? Manual ataukah otomatis? Pertanyaan yang menarik. Perdebatan ini sudah terjadi selama 7 dekade terakhir. Transmisi manual dan otomatis benar-benar teknologi yang berbeda, menggunakan prinsip dan konfigurasi yang berbeda pula. Salah satunya didasarkan dengan pasangan roda gigi, sedangkan yang lainnya didasarkan dengan pasangan gigi planetari. Satu menggunakan konverter torsi, dan yang satu menggunakan kopling. Oke, aku akan lakukan perbandingan yang logis mengenai teknologi tersebut dalam video ini. Tapi pertama-tama, mari kita pahami ilmu dasar terlebih dahulu mengenai transmisi. Jadi, mesin pembakaran dalam menghasilkan torsi dan tenaga hanya selama rentan kecepatan tertentu. Karena masalah yang melekat pada mesin IC, mengendalikan kecepatan roda penggerak dengan langsung menghubungkannya ke mesin bukanlah ide yang cerdas. Pendekatan semacam itu akan memberikan efisiensi yang sangat rendah terhadap mesin. Sebaliknya, kita membutuhkan transmisi di antaranya. Sehingga RPM mesin selalu bisa berada di kisaran efisiensi maksimum. Hadirnya transmisi mengatur variasi kecepatan roda penggerak. Lalu, pertama-tama kita lihat bagaimana variasi kecepatan dicapai dalam transmisi manual. Transmisi manual adalah kumpulan pasang roda gigi. Dia memiliki 3 bagian, di antaranya input, poros perantara, dan output. Input dihubungkan ke poros perantara, sehingga poros perantara selalu berputar pada kecepatan yang konstan. Poros perantara kemudian dihubungkan ke perangkat output. Kita dapat melihat bahwa roda gigi output akan berubah pada kecepatan yang berbeda karena rasio roda gigi yang berbeda. Namun, roda gigi output tidak melekat pada satu poros output, dan kita bahkan dapat melihat celah antara roda gigi output dan poros. Jika kita hanya bisa menghubungkan satu roda gigi output ke poros, poros akan memiliki kecepatan gigi yang terhubung. Gigi poros utama memiliki gigi kun penyelaras. Sebuah hub terhubung ke poros, dan sebuah sleeve berada di antaranya. Hanya dengan menggerakkan sleeve ini, kita akan bisa menghubungkan roda gigi ke poros. Ini mungkin tampak seperti mekanisme yang sederhana, namun selama operasi yang sederhana, hub dan roda gigi akan diputar pada kecepatan yang berbeda. Dan koneksi roda gigi tidak mungkin dilakukan saat mereka melakukannya. Pertama, mari kita buat kecepatan yang sama. Untuk ini, kita harus menghentikan aliran tenaga ke transmisi. Penggunaan kopling diperlukan di sini. Dengan melepaskan kumpulan kopling, aliran tenaga ke perangkat gigi dihentikan. Kini, ring penyelaras dan kun gesekan bisa membantu mencocokkan kecepatan gigi dengan sleeve. Bila tidak ada aliran tenaga, mendorong cincin penyelaras terhadap gigi akan membantu menyesuaikan kecepatan gigi dengan hub. Sekarang, kita bisa memiliki koneksi yang mulus. Setelah sambungan, kopling sudah terpasang. Jadi, setiap kali kita perlu mengganti gigi, kita harus melepaskan koplingnya. Ini juga berarti pemberhentian tenaga dan penurunan kecepatan selama penggantian gigi. Inilah sebabnya kenapa kemudi transmisi manual tidak pernah menjadi pengalaman yang lancar. Sekarang, mari kita lihat bagaimana transmisi otomatis berbeda dengan transmisi manual.
Transmisi otomatis dikembangkan untuk mengatasi masalah pemberhentian tenaga dalam transmisi manual dan menggunakan susunan gigi planetari daripada sepasang roda gigi sederhana. Kita bisa melihat bahwa set gigi planetari memiliki 2 input dan 1 output. Prinsip dasar transmisi otomatis itu sederhana. Cukup variasikan 2 kecepatan input dan kita akan mendapatkan output kecepatan yang berbeda. Untuk mencapai tujuan ini, mari kita perkenalkan satu set planetari lagi. Output dari set kedua dihubungkan dengan salah satu input dari set pertama. Dengan kata sederhana, pembawaan set kedua dan perlengkapan lingkaran dari rangkaian pertama adalah unit tunggal. Ini merupakan mekanisme menarik dan merupakan transmisi otomatis yang paling sederhana. 2 kumpulan kopling diperkenalkan untuk menahan gerakan ring roda gigi. Saat kopling ditekan, gigi yang sesuai akan menjadi stasioner dan pembawa akan diputar. Saat kopling pertama ditekan, gigi ring hijau akan menjadi stasioner dan kita akan mendapatkan gigi pertama. Jika kita bisa memutar roda gigi hijau, kecepatan output akan meningkat. Untuk mencapainya, kita harus melepaskan kopling pertama dan menggandeng kopling kedua. Ring gigi hijau akan berputar karena terhubung ke pembawa perangkat kedua. Perlu dicatat bahwa kopling pertama dilepaskan pada saat bersamaan saat kopling kedua terhubung. Jadi, tidak terjadi kehilangan tenaga pada transmisi. 4 kecepatan output berbeda mungkin terjadi dengan 2 pengaturan set planetari. Untuk mempelajari detailnya, lihat ulang video Fun Auto Edu mengenai transmisi otomatis. Dengan menggunakan 3 set gigi planetari secara seri, kita akan bisa mencapai 6 kecepatan yang berbeda dan mundur. Keindahan transmisi otomatis adalah dengan menarik 2 kumpulan kopling yang tepat. Kita bisa mencapai kecepatan output yang berbeda. Sekarang, mari kita bandingkan 2 teknologi ini secara langsung. Seperti yang dibahas dalam transmisi otomatis, tidak ada gangguan aliran tenaga sehingga kita akan mendapatkan pengalaman berkendara yang mulus. Operasi komputer terkontrol dan transmisi otomatis membuat mengemudi semakin sederhana. Jelas bahwa teknologi transmisi manual jauh lebih sederhana ketimbang otomatis. Transmisi manual memiliki komponen yang lebih sedikit dan lebih mudah diperbaiki. Di sisi lain, transmisi otomatis memiliki mekanisme yang kompleks. Ketika membicarakan pengaplikasian kerja berat, transmisi manual memiliki daya tahan yang mumpuni. Karena alasan inilah, hampir 80% truk heavy duty menggunakan transmisi manual. Cara transmisi otomatis dan manual menangani kondisi pengereman sangat berbeda dan menarik. Dalam pengemudian transmisi manual, sebelum kita menekan pedal rem, pedal kopling harus ditekan sepenuhnya. Dengan cara ini, putaran rem dan rotasi roda dipisahkan sepenuhnya, dan roda yang tiba-tiba berhenti tidak akan ditransmisikan ke mesin. Namun, tidak ada pedal kopling di mobil transmisi otomatis. Jadi, untuk memisahkan putaran mesin dari transmisi digunakanlah konverter torsi. Ini adalah kopling fluida yang memungkinkan slip sehingga konverter torsi membantu transmisi otomatis untuk menangani skenario pengereman tanpa memerlukan pedal kopling. Namun, konverter torsi adalah generator panas yang baik yang pada gilirannya akan mengurangi efisiensi dari kendaraan tersebut. Akibatnya, kendaraan transmisi otomatis cenderung kurang irit bahan bakar dibandingkan dengan kendaraan dengan transmisi manual. Namun, konverter torsi modern telah mengatasi hal tersebut. Aku berharap jika teman-teman membeli kendaraan roda 4, teman-teman bisa memilih teknologi transmisi mana yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari teman-teman. Oke. Aku kira cukup materi mengenai transmisi manual versus transmisi otomatis kali ini. Silahkan kerjakan latihan soal pada link di kolom deskripsi berikut ya, secara individu loh.
Jika ada saran ataupun hal lain yang kalian bingungkan mengenai materi ini, mari kita berdiskusi bareng-bareng di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sayonara, bye-bye.